Jadi memang ini momennya momen pilkada ya. Jadi udah rame-rame orang-orang pemilu kada itu, orang kampanye. Tapi sebenarnya kita harus ikut adil gak sih? Kalau milih itu ya kita pilih, kalau memang semua baik-baik ya kita pilih yang terbaik di mana sisi yang memang sesuai dengan hati nurani kita. Salah satunya di pelestarian ya kita pilih yang calon pemimpin yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan. Semua pemimpin itu juga ada yang baik, ada yang nggak baik. Kalau emang nggak baik semua ya pilihlah satu dari yang nggak baik itu yang paling baik lah. Setidaknya yang ada baiknya. Susah untuk memilih, tapi kita nggak boleh golput karena itu pilihan kita, itu yang menentukan masa depan kita. Kita harus wajib memilih wali kota, bupati, gubernur yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan ya, pelestarian, terhadap konservasi. Gitu. Jadi itulah. Ini semoga ini ada tim sukses dari para wakil daerah, tim sukses gubernur atau wali kota atau bupati. Ya, jadikanlah itu isu lingkungan itu sebagai salah satu nilai jual ya. Kalau memang kita mau untuk ikut mensupport ya, kita dukung ya. Tapi sama ini saya belum dapat di tempat saya terutama nggak ada yang ngomong soal lingkungan ya terutama. Kalau saya tinggal di Depok, di kota Depok nih, monggo silakan. Ini tim sukses dari calon wali kota Depok nih. Ada nggak punya ketertarikan untuk bikin Depok ramah burung atau apapun itu, bikin ruang terbuka hijau di Depok yang memang benar-benar untuk pelestarian. Siapa tahu dari wali kota yang terpilih nanti bisa menciptakan kota-kota ramah burung, kota-kota yang ramah lingkungan, munculnya ruang-ruang terbuka hijau yang semakin banyak di kota-kota, memberikan space buat manusianya untuk bernapas, untuk mendapatkan oksigen yang lebih baik. Burung-burung bisa terbang liar, punya tempat untuk mereka berkembang biak, untuk mereka tinggal, mereka hidup, meneruskan generasinya agar tidak punah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Ini pagi-pagi ini di permulaan Oktober 2024. Jadi memang ini momennya momen pilkada ya. Jadi udah rame-rame orang-orang pemilu kada itu, orang kampanye. Tapi sebenarnya kita harus ikut adil gak sih? Sebagai warga negara yang baik dan benar ya kita memang harus ikut adil sih teman-teman. Jadi memang kita nggak boleh golput ya, karena itu pilihan kita, pilihan yang menentukan masa depan kita juga. Nah, gimana nih kita sebagai kecomania atau penghobi burung nih untuk menyikapi hal itu? Jadi gini aja teman-teman, mungkin dari pilihan-pilihan itu kan banyak ya, dan semuanya baik-baik mungkin. Dari kita ambil yang terbaik dari yang baik-baik lah. Jadi kita gimana cara memilihnya? Kalau memang semua baik-baik ya kita pilih yang terbaik. Kalau semua buruk-buruk ya kita pilih yang paling tidak buruk lah. Jadi yang ada hubungannya dengan kita. Jadi pilihlah wakil rakyat atau pilihlah dari pemilu kada ini pemimpin daerah. Kalau wakil rakyat udah ya, ini berarti pemimpin daerah, entah wali kota, entah bupati yang peduli terhadap lingkungan, yang concern terhadap pelestarian burung-burung. Ya kita support orangnya. Jadi kita bikin mereka berapa ya? Ya kontrak inilah. Jadi kalau mereka terpilih, dia wajib kalau kita pilih, dia wajib untuk mendukung, mensupport untuk gerakan-gerakan kita terhadap pelestarian burung-burung di habitatnya. Seumpama bupati atau wali kota dan membuat daerahnya kota-kota ramah burung misalnya, bikin ruang terbuka hijau. Nah, itu memang harus ada komitmen dari si calon kepala daerah ini untuk kita pilih. Jadi gitu ya. Jangan pilih calon kepala daerah yang memang tim suksesnya ngawur, apa makuin di pohon-pohon itu. Jadi memang untuk kampanye kan bisa di pohon-pohon itu, jangan dipilih yang kayak gitu ya, nggak benar itu. Jadi memang kita wajib untuk menjaga pohon-pohon itu, jadi jangan dirusak, jangan dijadikan media untuk kampanye juga, nggak bagus juga. Banyak yang ditempel ya, jadi memang banyak yang ditempel-tempel di tembok, di paku. Nah itulah, jangan dipilih yang seperti itu, karena itu dari tim suksesnya aja memang sudah tidak punya etika ya, tidak punya komitmen untuk kelestarian lingkungan. Jadi memang merusak lingkungan di sekitar itu salah satu pertimbangan kita. Jadi selain untuk pertimbangan-pertimbangan tentang ekonomi, kemasyarakatan atau apapun ya, itu salah satu pertimbangan kita terhadap isu lingkungan ya. Jadi memang wajib kita support untuk calon-calon kepala daerah ini yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian, terhadap konservasi burung-burung atau apapun itu bentuknya lingkungan di sekitar kita, ya itu yang kita pilih.
Jadi kalau milih itu ya kita pilih, kalau memang semua baik-baik ya kita pilih yang terbaik di mana sisi yang memang sesuai dengan hati nurani kita. Salah satunya di pelestarian ya kita pilih yang calon pemimpin yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan gitu ya, yang sesuai dengan passion kita. Nah, kalau yang memang nggak baik semua tapi semua pemimpin itu juga ada yang baik ada yang nggak baik. Kalau emang nggak baik semua ya pilihlah satu dari yang nggak baik itu yang paling baik lah, setidaknya yang ada baiknya. Jadi gitu, karena memang susah untuk memilih, tapi kita nggak boleh golput karena itu pilihan kita, itu yang menentukan masa depan kita gitu ya. Sebagai warga negara yang baik dan benar kita tidak boleh golput karena ya itulah masa depan kita dipertaruhkan. Salah satunya ya kita harus wajib memilih wali kota, bupati, gubernur yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan ya, pelestarian, terhadap konservasi itu. Jadi itulah, ini semoga ini ada tim sukses dari para wakil daerah, dari kepala daerah nih. Oke, tim sukses gubernur atau wali kota atau bupati ya, jadikanlah itu isu lingkungan itu sebagai salah satu nilai jual ya. Kalau memang kita mau untuk ikut mensupport ya, kita dukung ya. Jadi itu teman-teman, jadi kita pilih yang terbaik di antara yang baik-baik dan pilih yang ada baiknya di antara yang jelek-jelek. Karena pilihan itu kadang-kadang jelek semua juga ada, terus baik semua juga ada. Itu aja cara milihnya yang sesuai dengan kita. Jadi memang itulah, sekarang momennya seperti ini, kita juga harus pandai-pandai juga, kita juga ngawur, jaga lisan kita, jaga jempol kita, jangan asal-asalan. Lebih baik kita gunakan kegiatan yang positif, kita gunakan sesuatu yang positif. Kalau kita terlalu over, kita ikut-ikutan menyerang atau apapun itu berkonfrontasi, ingat, kalau kita nggak punya backingan ya apalah kita gitu. Udah, kita sesuai dengan koridor kita. Kalau memang ekonomi kita nggak mampu untuk membahasnya ya, terutama saya apalah gitu, nggak punya kapasitas untuk membahas ekonomi ya, kita membahas ini aja karena ini yang saya bisa, ini dunia yang kita kuasain. Jadi kalau ekonomi, sosial, kemasyarakatan itu ya monggo silakan dibahas. Saya di sini aja. Jadi pilihlah calon kepala daerah yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap konservasi burung-burung di sekitar kita. Nanti kalau memang sudah terpilih ya, kita wajib untuk menagih komitmennya terhadap pelestarian itu ya, karena memang penting kita ingatkan juga gitu. Karena untuk kedepannya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan bahkan seterusnya itu ya, isu-isu lingkungan itu memang sebenarnya nilai jual yang cukup ini ya, cukup laris gitu. Makanya itu harus dimanfaatkan juga untuk para tim sukses ini. Tapi jangan sampai berbohong ya. Nanti kita tagih, kita komitmennya kita tagih juga. Jangan sampai bohong, nanti janji-janji di awal di kampanye ternyata pas jadi ya mengkhianati. Ya itu yang kita nggak suka. Kan itu rata-rata pemimpin daerah itu yang sudah kita support ya seperti itu. Makanya kita benar-benar bikin ini ya, bikin perjanjian gitu. Kita sebagai orang yang ini ya, setidaknya ini langkah yang bisa kita lakukan, ini langkah yang bisa kita berikan. Kita jangan statis, kita jangan apatis juga, kita jangan nggak mau peduli karena memang itu bukan urusan kita. Ini urusan kita, kepala daerah itu yang memimpin kita. Jadi apapun baik buruknya pun ya nanti berimbasnya ke kita juga. Makanya itu ya kita wajib ikut serta, kita wajib berperan serta, jangan golput, kita pilih yang terbaik. Oke, teman-teman, kita pilih yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap isu-isu lingkungan dan memang punya kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Ada nggak? Tapi sama ini saya belum dapat sih, di tempat saya terutama nggak ada yang ngomong soal lingkungan ya, terutama kalau saya tinggal di Depok nih, kota Depok nih, monggo silakan. Ini tim sukses dari calon wali kota Depok nih. Ada nggak punya ketertarikan untuk bikin Depok ramah burung atau apapun itu, bikin ruang terbuka hijau di Depok yang memang benar-benar untuk konsepnya terhadap pelestarian burung-burung liar, burung-burung di sekitar kita yang memang wah, kalau di Depok jangan ngomongin burung ya, ada burung gereja aja ditangkepin. Jadi gitu ya, ini mungkin salah satu yang perlu jadi pertimbangan ini, terutama di Depok nih, di kota saya nih. Mana nggak ada calon wali kota yang memang ngomong soal lingkungan, ngomong soal pelestarian, nggak ada. Bikinlah Depok, kota Depok ramah burung, kota Depok yang ramah lingkungan, kota Depok yang ramah, selain ramah anak, ramah manusianya juga ramah terhadap lingkungan, terhadap satwa, ramah terhadap semuanya ya.
jadi memang polusi juga, terus ya yang penting itulah, yang penting ada itikat baiknya dulu, jadi memang itu yang harus kita support. Kalau nggak ada ya sudah, mau apa. Saya juga kalau nggak ada sebenarnya ya malas sih milih di antara mereka, tapi semoga dari sini ya banyak yang mungkin ayo tertarik untuk bikin sesuatu program untuk concern terhadap pelestarian nanti kalau terpilih gitu ya. Jadi memang banyak, jangan sepelekan teman-teman penggemar burung, teman-teman penggiat lingkungan itu banyak loh. Jadi jangan remehkan keberadaan mereka gitu. Semoga ini jadi pertimbangan aja. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar harus ikut aturan, kita nggak boleh golput. Kita pilih tadi pemimpin daerah memang punya concern terhadap lingkungan, punya kepedulian terhadap burung-burung liar di sekitar kita. Siapa tahu dari wali kota yang terpilih nanti bisa menciptakan kota-kota ramah burung, kota-kota yang ramah lingkungan, munculnya ruang-ruang terbuka hijau yang semakin banyak di kota-kota, memberikan space buat manusianya untuk bernapas, untuk mendapatkan oksigen yang lebih baik. Terus untuk burung-burung bisa terbang liar, punya tempat untuk mereka berkembang biak, untuk mereka tinggal, mereka hidup, meneruskan generasinya biar tidak punah ya. Itu sih harapannya. Jadi kita support para kepala daerah nantinya yang terpilih, yang maju dalam ini ya, pilkada ini. Nah, pilihlah yang terbaik di antara yang baik, itu aja. Jadi buat para calon kepala daerah ini silakan, kalau mau maju, kalau mau mendapatkan simpati dari kita, pilihan dari kita ya silakan, punya program-program lingkungan yang sesuai dengan yang kita inginkan, itu aja. Oke, sekian dulu, semoga ini bisa bermanfaat ya, ada manfaatnya lah. Semoga nanti ada tim-tim sukses dari para wali kota atau para bupati atau para gubernur yang sedang berlaga ini untuk menjadikan isu ini lebih sebagai nilai jual ya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.